siang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nama saya Calvin Dijaya. Perkenalkan, saya adalah ketua dari komunitas pecinta penerbangan Indonesia. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu belum mengenal saya, oleh karena itu izinkan saya perkenalkan diri dan salam kenal untuk Bapak Ibu. Dan ini adalah gathering pertama kita sebagai komunitas yang baru dibentuk. Dan saya bersyukur sekali kita dapat berkumpul bersama di sini, meskipun kita tidak berkumpul secara langsung dan tatap muka, tapi saya percaya hubungan kita akan semakin erat di sini sebagai satu komunitas yang kokoh. Dan saya tahu kita berkumpul bersama di sini sebagai kesatuan yang betul-betul memiliki kecintaan terhadap dunia penerbangan yang sangat besar. Dan saya percaya kita di sini juga menjadi wadah bagi kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan tentunya dapat menguntungkan bagi kita semua, dan mungkin juga tentunya bisa memajukan penerbangan di Indonesia salah satunya. Saya yakin kita di sini datang dari berbagai macam background atau latar belakang yang berbeda. Kita sendiri mungkin datang dari profesi yang berbeda, kita datang dari latar belakang pendidikan berbeda. Profesi sendiri saya tahu di sini banyak yang betul-betul berkecimpung di dunia aviasi. Ada yang menjadi seorang pilot penerbang, ada yang menjadi seorang air crew, ada yang menjadi flight attendant, ada yang menjadi ground crew juga di bandara, dan atau banyak juga profesi yang di luar dari itu. Tapi kita memiliki satu kesatuan kecintaan kita terhadap dunia penerbangan. Dan izinkan saya untuk membuka gathering hari ini dengan sedikit berbagi cerita yang dapat menginspirasi kita semua. Salah satunya berasal dari airline yang betul-betul menjadi pemimpin di dunia LCC, atau yang biasa kita sebut maskapai berbiaya rendah, atau LCC tersebut kepanjangan dari LCC tersendiri itu adalah low cost carrier. Seperti yang kita bersama tahu, low cost carrier ini sangat berkembang sekali di dunia penerbangan, terutama di Asia Tenggara. Dan salah satunya yang masih memimpin saat ini sebagai maskapai yang 11 tahun berturut-turut menjadi maskapai berbiaya rendah terbaik di dunia, yaitu ini adalah AirAsia itu sendiri, yang mendapat penghargaan tersebut dari maskapai aliansi maskapai Skytrax. Oleh karena itu, tanpa lebih panjang lagi, kita akan mulai kepada materinya yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama yang bisa kita bahas itu dari suatu maskapai tersebut adalah orang di balik berdirinya satu maskapai tersebut. Maskapai yang besar dan sukses kali ini, salah satu orang yang mendirikannya adalah Tony Fernandes. Tony Fernandes ini orang Malaysia yang betul-betul visioner dalam membangun maskapai ini dari nol. Dan maskapai ini sebenarnya berdiri juga tidak langsung secara instan, tapi melalui proses yang panjang. Dan Tony Fernandes sendiri ini mendirikannya bersama beberapa rekannya di tahun 1999. Dan untuk menjadi maskapai yang memimpin dalam low cost carrier di Asia ini, Asia Tenggara terutamanya, memerlukan proses yang panjang, perjalanan yang panjang. Kita akan lebih kupas lagi di materi slide berikutnya. Dan di sini kita dapat melihat apa sih ide utama dari AirAsia itu sendiri yang dirumuskan oleh Tony Fernandes itu sendiri. AirAsia itu, apakah masyarakat di Asia ini mobilitasnya tinggi? Apakah masyarakat di Asia ini senang bepergian? Dan apakah masyarakat di Asia ini senang bepergian dengan yang murah? Tentu saja murah tidak berarti tidak aman. Dan di sini dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sudah dirumuskan, timbullah satu gagasan atau key message-nya, itu adalah konektivitas. Jadi AirAsia di sini
memadukan konektivitas yang tinggi dan harga yang terjangkau namun tidak menurunkan aspek keselamatan. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat, kita sebagai pencinta aviasi tentunya sebagian besar lumayan hafal dengan dua tentunya raksasa pabrikan pesawat terbang di dunia, yaitu Boeing dan Airbus. Di sini kita bisa melihat AirAsia sendiri pada awalnya memiliki dua pesawat. Zaman tahun 99 tahun 2000-an itu adalah zaman-zamannya seperti mungkin kita tahu ada Boeing klasik. Di sini AirAsia memakai Boeing 737 seri 300 dengan ada dua nomor registrasinya, yaitu Niner Mike Triple Alpha AAA dan Niner Mike Alpha Alpha Bravo. Dan di sini Tony sendiri pun mengakui kita hanya memiliki dua pesawat dan 254 karyawan pegawai yang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena di situ ini ide yang luar biasa, belum pernah terpikirkan untuk dijadikan sebuah kenyataan, karena itu waktu itu belum terlalu matang, sehingga memang kepribadian visioner dari Tony Fernandes ini yang menguatkan mereka dan menjadi airline yang besar saat ini, seperti saat ini. Materi selanjutnya di sini ada cerita dari AirAsia dari tahun 2004. Di situ Thai AirAsia dan Indonesia AirAsia berdiri. Seingat saya, dan saya juga dulu memperhatikan bahwa AirAsia sendiri sama memakai Boeing 737 seri 300, dan seiring berjalan waktu tahun 2011 AirAsia melakukan penandatanganan 200 pesawat A320 Neo di Paris Air Show. Sungguh betul-betul perjalanan yang jauh dari dua pesawat dan 254 karyawan yang ketakutan menuju 200 pesawat yang ditandatangani tahun 2011. Tentunya bukan proses yang pendek. Tahun 2012 AirAsia berhasil meraup keuntungan sebesar 114 juta dolar. Sungguh luar biasa, bukan? Sering berjalan waktu, kembali tahun 2019 AirAsia memenangkan gelar World Best Low Cost Airline dari Skytrax selama 11 tahun berturut-turut. Dan tahun 2020 ia memiliki 6 anak perusahaan di mana ada tersebar di beberapa negara, salah satunya Indonesia, Thailand, Filipina, Jepang, dan tentunya Malaysia. Dan ia memiliki 255 pesawat dan 165 rute yang tersebar di Asia Tenggara, bahkan sampai benua Australia. Sungguh perjalanan yang sangat panjang dari hanya 2 pesawat dan ide yang bisa terbilang tidak wajar, karena pada saat itu persiapan sendiri belum matang, kata Tony, dan sampai akhirnya bisa punya anak perusahaan ada 6 dan 255 pesawat. Logo, tentu saja logo merupakan hal yang paling sering kita lihat. Dan tahun 2002 sampai 2007 ciri khas dari logo AirAsia sendiri sudah terbentuk seperti tulisan sambung. 2002 sampai 2007, 2007 sampai 2011 sedikit di refresh, dan 2011 sampai sekarang sebenarnya masih mirip, namun seperti yang kita bisa lihat ada logo bulatnya. Dan ada dua logo di sini, ada AirAsia sebagai airline dan AirAsia sebagai super app. Dia membentuk super app baru di Asia Tenggara yang dapat mengkoneksikan segala kebutuhan masyarakat, termasuk utamanya adalah penerbangan.
Tagline tentu saja berangkat dari key message yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa connectivity. Di sini disebutkan bahwa AirAsia memiliki jargon. Tagline-nya adalah Now Everyone Can Fly. Tentu saja harga terjangkau, konektivitas tinggi, dan tetap aman. Now everyone can fly. Kini semuanya bisa terbang. Apa yang unik dari AirAsia itu sendiri? Bapak Ibu mungkin bisa melihat dari logonya sendiri sudah berwarna merah. Itu menyimbolkan yang benar berani. Dan kita bisa lihat sendiri iklan-iklan AirAsia sendiri, iklan-iklan yang fresh, iklan yang unik, iklan-iklan yang energik tentunya. Di sini kita bisa lihat juga utamanya yang ditawarkan oleh AirAsia itu unique selling point-nya itu adalah yang pertama tadi low fare. Low fare sendiri tentunya harga yang terjangkau, various route yang tersebar di Asia Tenggara bahkan benua Australia. Dan yang ketiga di sini kita sudah saya sebutkan tadi, AirAsia sendiri ingin brand image-nya itu dilihat oleh masyarakat sebagai brand yang fun dan juga smart. Yang dimaksudkan dengan smart di sini adalah brand yang up to date, yang modern. Seperti sudah saya sebutkan, AirAsia sendiri sudah mencoba untuk membangun sebuah super app yang dapat mengakomodir banyak kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, yang terakhir di sini saya catat ada target marketnya. Target market dari AirAsia sendiri ini merupakan anak-anak milenial dan generasi Z, karena belakangan ini banyak sekali ada tren backpacker, dan tentunya sendiri AirAsia yang mengakomodir kebutuhan tiket murah, terjangkau, namun aman ini tentunya mengambil peluang tersebut untuk mengajak anak-anak muda lebih lagi mengeksplor dunia tentunya dengan harga yang murah dan keamanan yang tetap terjamin bersama AirAsia. Oleh karena itu brand image, brand karakteristik yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan tentu target audiens yang dituju yaitu adalah milenial dan generasi Z ini adalah yang betul-betul fun, energetik, dan free, senada dengan karakteristik sebagian besar generasi Z dan milenial. Sejauh ini itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari AirAsia ini, dari brand yang kecil, dari ide gila seorang visioner dari Malaysia itu Tony Fernandes. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memulai topik yang dapat kita diskusikan, pengalaman-pengalaman dapat kita bagikan, dan pendapat-pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, komunitas kita dapat menjadi lebih besar lagi dan tetap kokoh. Terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan selamat menikmati acara ini, dan tentunya selamat bergabung di komunitas pencinta penerbangan di Indonesia. Salam penerbangan.